mencarikan hewan kurban yang nantinya untuk disembelih. Akan tetapi warga yang ikut kurban itu tidak tahu sapinya itu sapi yang mana karena tidak diberitahukan. Kalau sapi yang ini adalah sapi dari pekurban kelompok ini, sehingga seandainya terjadi kesalahan dalam hewan kurban, misalnya cacat, maka tidak diketahui sapi dari kelompok pekurban yang mana yang tidak layak untuk dijadikan kurban. Bagaimana kalau setiap sapi itu dinomori atau ditandai dan disampaikan kepada kelompok pekurban bahwa sapi yang nomor sekian adalah sapi kurban dari kelompok jenengan? Biar jelas. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Jadi insya Allah ya, hal-hal semacam itu tahun ini semaksimalnya jangan sampai terjadi. Kok tiba-tiba ini hewan kurbannya tidak sah sesuai syariah. Nah, terus nggone sopo iki? Mau dikembalikan tidak tahu ini punya siapa. Maka teknis kurban tahun ini harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu diketemukan hewan kurban yang tidak sah, kemudian tidak diketahui milik siapa, tahun ini semuanya harus terdata dengan baik ya. Nanti kalau tidak sah ternyata kero mripate sapine, sehingga ketahuan oh itu kelompok inggone kelompok isopo. Nanti kalau tidak ketahuan dibalike ya ora gelem, oh bukan punya saya, kan punya saya, kan itu. Pekurban yang tidak melihat hewan kurbannya itu tidak apa-apa. Artinya sudah memberi kepercayaan penuh, sudah memberi amanah sepenuhnya kepada panitia. Maka panitia harus menjalankan amanah dari pekurban ini dengan baik, termasuk membelikan hewan kurban itu sudah harus sesuai dengan syariah. Karena perkurban sudah sangat percaya. Dah, kalau percaya dengan jenengan penyedia hewan kurban, ini belikan tentu sebagai penyedia. Dia juga orang Islam, menjaga amanah dari pekurban. Dia akan belikan hewan kurban yang sesuai syariah, sah dalam syariah, dan sesuai apa yang dia tawarkan kepada pembeli atau warga itu tadi. Sehingga perkurban tidak melihat hewan kurbannya tidak apa-apa, kan sudah percaya sepenuhnya. Nah, tinggal yang dipercaya itulah menjaga kepercayaan dari pembeli. Nah, terkait teknis tahun ini ya, insya Allah kemarin sudah dimusyawarahkan. Ini ketua kurbannya ada di sini. Ustadz Ghazali itu, maka diberi penjelasan tahun ini. Nah, bagaimana biar kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian bahwa di MTA Pusat dilaksanakan penyembelihan hewan kurban dari pusat 1 sampai pusat 7. Insya Allah dari tahun ke tahun kita mengadakan evaluasi untuk perbaikan bagaimana syarat sahnya hewan kurban, mulai dari syarat dilihat dari segi syariat agama yang tadi beliau sudah sampaikan, kemudian juga sah dari ketetapan pemerintah, kita tidak menyembelih hewan betina baik kambing maupun sapi. Kemudian yang ketiga, sah dari sisi kepanitiaan yang terkait dengan bobot 23 kg untuk kambing, kemudian 250 kg untuk sapi. Kemudian untuk menghindari dari apa yang tadi disampaikan, ditanyakan, insya Allah
pengiriman hewan-hewan kurban yang dari cabang atau oleh pengada hewan itu harus ada rekomendasi dari pengurus cabang atau pengada hewan kurban yang mungkin ada di beberapa perwakilan, sehingga harus melewati itu. Termasuk misalnya kambing, untuk lebih memperjelas, maka kambing itu ketika sampai di panitia kurban baik pusat 1 maupun 7, ini harus ada identitas kambingnya. Jadi diberikan kalung, di sana tertera dari cabang mana, kemudian namanya siapa, kemudian kambing itu termasuk bobotnya berapa, bisa mencantumkan bobot yang sebenarnya, misalnya 25 kg atau diberikan grade A, rentang sekian sampai sekian, grade B sekian sampai sekian, grade C sekian sampai sekian. Termasuk hewan sapi juga demikian. Untuk kelompok-kelompok tadi, bagi pengada hewan baik dari cabang, perwakilan maupun yang mengadakan hewan harus diberikan kalung identitas bahwa sapi ini kelompok 1 pesertanya adalah orangnya ini, nomor 1 sampai dengan nomor 7. Sapi yang kedua juga sama demikian, sehingga ketika ada hewan yang kurang memenuhi syarat, misalnya karena sakit, pincang dan lain-lain, ini akan ketahuan ini dari kelompok mana dan dari cabang mana, sehingga panitia yang ada di masing-masing daerah bisa untuk menukar atau mengganti hewan kurban tadi sehingga sah memenuhi syariat agama. Sementara demikian Ustaz yang bisa kami sampaikan. Ya, ini sudah cukup jelas karena setiap tahun kita berusaha untuk terus menjadi lebih baik lagi. Maka harapannya hal-hal yang di tahun-tahun lalu itu masih terjadi dari kekurangan-kekurangan itu, maka tahun ini itu harus sudah tidak terjadi lagi. Maka semuanya saling bertawun. Bukan hanya panitia saja, penyedianya juga harus paham betul korban ini ibadah ya. Korban ini ibadah. Maka sebetulnya penyedia hewan korban ini mengemban amanah yang sangat penting. Karena sah tidaknya hewan korban dari sisi syariah maupun dari sisi kepanitiaan itu awalnya dari penyedia hewan korban. Kalau pekorban itu hanya membeli kepada penyedia itu tadi, karena ditawari sudah beli grade A begini, grade B begini, sudah akhirnya beli, memilih sesuai grade-nya. Kemudian hewan itu sah dan tidaknya tentu penyedia ini yang harus mengetahui. Maka kalau sudah berani menjadi penyedia hewan kurban, harus berani untuk menyeleksi secara syariahnya. Jangan hanya mau untungnya. Ini ibadah. Dan hewan kurban ada kaitannya dengan sahnya hewan kurban. Dan itu kuncinya ada di penyedia. Mudah-mudahan semakin baik atas ridho Allah di tahun ini. Ada lagi?